Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para santri yang saya cintai, saya hormati, jamaah yang saya muliakan, saya cintai, wabil khusus kepada para ustadz, para kiai, para guru, dan imam kita Ustadz Abdul Khalik hafizahullahu ta'ala yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa bersua dan bertatap muka pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Tentu beberapa menit ke depan ya, karena waktu sholat Isya kita itu jadwal jam berapa, Mas? Muadzin mana? Muadzin. Yang muadzin tadi siapa? Yang azan tadi, mana muadzin? Mana muadzinnya? Enggak muadzin, muadzin bukan yang jawab. Muadzin, mana muadzin? Loh, yang tadi azan. Iya, nanti jadwal salat Isya jam berapa, Mas? Loh, lah ini sudah mulai, Mas. Baik, muadzin harus paling tahu tentang jadwal waktu salat. Ya. Jadi mohon nanti jadwal waktu salatnya ditempatkan. Sebelumnya mohon maaf ya, karena saya belum pernah dan ini pertama kali saya harus memastikan. Kita selesai pengajian kapan? 7? Berarti adanya 7/4. Oh begitu. Okay. Saya kira selesainya itu jadwal awal waktu sholat Isya. Begitu, apa selesainya gitu aja ya? Baik, jangan sholat Isya ya, nanti sholat Isya bisa diundur sampai jam 11 nanti. Baik, begitu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, wabil khusus kepada takmir masjid yang memaksa dan iya betul jamaah, memaksa saya ini untuk berlatih berbicara di depan panjenengan semuanya, tetapi nasihat itu bisa diperoleh dan diterima dari manapun dan dari siapapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kemudahan serta keberkahan dari waktu beberapa menit ke depan. Judul atau tema kita malam hari ini adalah akhlak kepada sesama mukmin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semuanya sudah tahu materi-materi yang seperti ini, cuman namanya ilmu. Salah satu prinsip pendidikan yang mesti kita ambil adalah prinsip pendidikan yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Barangkali para guru, para ustadz, para pendidik sudah paham apa yang bisa kita ambil dari
surah Al-Fatihah berkaitan dengan pendidikan? Ada yang bisa menjawab? Biasanya ada door prize tidak? Kalau nggak ada door prize, tahu tapi malas menjawab. Kalau ada itu semangat, nggak tahu juga menjawab. Apa kaitannya dengan pendidikan? Ada yang bisa menjawab? Barakallahu fiik. Karena yang jawab 2 maka tidak dapat door prize. Jadi pendidikan itu salah satu model yang paling hebat adalah pengulangan. Kalau kita setiap sholat bahkan setiap rakaat diharuskan mengulang surah Al-Fatihah, pasti ada sesuatu. Jangan bosan. Sebagaimana pula kalau ngaji jangan bosan ketika diulang. Ada kajian apa? Judulnya ini, wis tahu. Nah ini, mulai hari ini tolong itu dihapus kalimat wis tahu. Jadi penyampaian ilmu harus dengan pengulangan. Itu sekedar transfer ilmunya, belum pemahamannya. Belum kemudian sudahkah kita melakukannya? Kalau melakukannya, sudahkah menjadi kebiasaan kita? Nah, inilah akhlak. Akhlak adalah sesuatu yang muncul secara otomatis. Itu akhlak. Kalau melakukan bisa, karena disuruh, dipaksa bisa. Perbuatan baik bisa. Tetapi perbuatan baik yang secara otomatis muncul, itulah akhlak yang mulia. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan pengulangan, pembiasaan. Kecuali ada akhlak yang memang Allah kasihkan kepada hambanya secara otomatis sebagai karunia. Karena akhlak ada 2. Akhlak yang memang pemberian Allah. Orang ini memang penyabar, gak pernah belajar sabar, gak pernah apa, tapi memang penyabar. Itu nikmat dan karunia terbesar. Tapi akhlak juga bisa diupayakan. Dan inilah model pendidikan yang harus kita ambil, apa dengan pengulangan. Jadi kalau malam hari ini kita mengulang tentang bab akhlak, maka jangan bosan. Kalau pengetahuan barangkali sudah banyak yang tahu. Pemahaman saya yakin wong di sini itu santri, ustadz, kiai, bahkan santri itu ada yang sudah puluhan tahun di sini. Pak Amri di sini sudah berapa tahun Pak Amri? Sejak tahun 2000. Itu dia. 96. Masya Allah. Iya. Tapi tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ilmu pertama berkaitan dengan masalah akhlak adalah tidak boleh bosan untuk terus membiasakan diri. Jadi akhlak bukan sekedar pengetahuan, tapi akhlak adalah pembiasaan. Baik, akhlak dibagi menjadi 2 sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab tipis beliau, saya yakin sudah disampaikan di sini atau bahkan berkali-kali, yaitu baca nanti buku Makarimul Akhlaq. Makarim al-Akhlaq. Mengapa saya ambil dari sini? Pertama tipis, kedua ringkas, dan disampaikan, ditulis oleh sosok yang bukan sekedar orang yang tahu, paham, pandai, alim masalah ilmu, tapi betul-betul salah satu contoh teladan yang ada pada zaman modern, zaman kita ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala adalah satu contoh teladan sosok alim yang berakhlak luar biasa. Silakan nanti dibaca di biografi beliau. Luar biasa, akhlak beliau yang luar biasa mulianya. Maka kita ambil ilmu dari beliau dan nanti silakan dicontoh perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari beliau. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar saya bacakan bab beliau Majalat Husnil Khuluq. Pembahasan tentang akhlak yang mulia itu, kata beliau, inna katsiran minan nas
yadhhabu fahmuhu ila anna husnil khuluqi khasan bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Kebanyakan orang memahami pembahasan akhlak itu hanya berkait dengan muamalah dengan sesama, tetapi tidak membahas tentang muamalah kepada al-khaliq. Walakin hadzal fahm qasir, pemahaman seperti ini kurang. Fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliq subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak itu di samping memang harus kita terapkan berkaitan dengan hubungan kepada sesama makhluk, ternyata pula harus kita terapkan kepada al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Idzan famawdu'u husnil khuluqi idzan muamalatul khaliq jalla wa ala wa muamalatul khalqi aidan. Itu pengantarnya demikian. Berikutnya Syekh menyebutkan berkaitan dengan al-awwal husnul khuluqi fi muamalatil khaliq azza wa jalla. Apa bentuk akhlak yang mulia kepada Allah al-Khaliq subhanahu wa ta'ala? Kata beliau, yajma'u thalathata umur. Akhlak yang mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu terkumpul dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama, talaqqi akhbarillahi subhanahu wa ta'ala bitasdiq, menerima dan membenarkan semua informasi dan berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan apapun, kalau itu ada berita datang dari wahyu, maka wajib menerima dan meyakini serta mengimaninya. Yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfidhi wat tatbiq. Kalau tadi berkaitan dengan masalah gaib, keyakinan, keimanan, akidah dan seterusnya, ini berkaitan dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan harus kita terima dan kita terapkan, kita amalkan. Meskipun itu kadang tidak sesuai dengan keinginan. Berarti kita berakhlak mulia kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Kalau tadi sami'na wa amanna, yang pertama kita mendengar dan kita imani. Yang kedua sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Dan yang ketiga talaqqi aqdarihi bis sabri war ridha, menerima ketetapan dari Allah. Karena takdir itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, maka kita terima dengan senang hati, dengan sabar dan ridha. Itu demikian berkaitan dengan akhlak kepada Allah sebagai pengantar. Nah, sekarang kita coba bagaimana penjelasan beliau berkaitan dengan akhlak kepada sesama makhluk sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ats-tsani, yang kedua, husnul khuluqi fi muamalatil khalqi. Karena jamaah, akhlak kepada sesama itu sejatinya buah dari akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya bisa jadi kalau akhlaknya tidak baik kepada Allah, bisa jadi kepada sesama juga tidak baik. Maka ini penting untuk diperhatikan dan silakan nanti dibaca. Tema kita husnul khuluqi fi muamalatil khalq. Yang pertama, amma husnul khuluqi ma'al makhluqi fa'arrafahu ba'duhum, berkait dengan akhlak kepada sesama. Sebagian ulama memberikan penjelasan dan pengertiannya. Wa minhum, di antara mereka adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bi annahu kafful adha. Definisi ini adalah definisi dalam bentuk praktik, contoh sejatinya. Ya, bukan definisi akhlak tetapi definisi dalam bentuk contoh. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bahwa contoh akhlak yang mulia itu adalah yang pertama kafful adha, tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Yang kedua, wa badlun nada, suka memberi. Dan yang ketiga, wa talaqatul wajh,
menunjukkan sikap perilaku yang menyenangkan. Yang pertama, awalan makna kaffil adha. Apa yang dimaksud dengan tidak mengganggu orang lain? An yakuffal insanu adhahu an ghairih. Yang dimaksud adalah tidak mengganggu orang lain, sawa'un kana hadzal adha yata'allaqu bil mal, baik gangguan itu yang berkait dengan harta, aw yata'allaqu bin nafs, gangguan yang berkait dengan jiwa, aw yata'allaqu bil 'ird, gangguan yang berkait dengan kehormatan. Faman lam yakuffa adahu 'anil khalqi falaysa bihasanil khuluq. Orang yang tidak bisa menahan diri sehingga dia suka mengganggu orang lain, berarti dia belum memiliki akhlak yang mulia. Bal huwa sayyi'ul khuluq, sebaliknya orang tersebut masih berakhlak yang tidak baik. Wa qad a'lana ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hurmata dzalika fi a'zami majma'in ijtama'a fihi bi ummatihi. Allah Subhanahu wa taala dulu telah menjelaskan dan mengumumkan kehormatan seorang mukmin itu, kemuliaan seorang mukmin itu dalam sebuah perkumpulan paling besar yang dahulu pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat berhaji wada. Salah satu pidato atau ceramah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum, wahai kaum mukminin, wahai umat Islam, darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian dan kehormatan kalian, alaikum haram, adalah dilindungi, maksum, dijaga, diharamkan untuk diambil, untuk diganggu, untuk direndahkan tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat. Kahormati yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari kalian saat ini, fi syahrikum hadza, pada bulan kalian ini, fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Ini salah satu penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehormatan seorang muslim. Tidak boleh untuk direndahkan. Hartanya, apalagi jiwanya, tidak boleh diambil, tidak boleh diganggu, kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Idza kana rajulun ya'tadi 'ala an-nasi bi akhdhil mal, contoh misalnya ada orang yang mengambil harta sesama dengan cara yang tidak betul tentu saja. Aw ya'tadi 'alan nasi bil ghish, atau dia ambil harta orang, dia cari rezeki, dia cari penghasilan dengan cara yang tidak jujur, dengan cara menipu. Aw ya'tadi 'alan nasi bil khiyanah, atau dia mendapatkan kenikmatan harta atau sesuatu dengan cara khianat. Aw ya'tadi 'alan nasi bidarbi wal jinayah, atau mungkin dengan cara dia melukai, dengan cara dia melakukan tindakan kriminal. Aw ya'tadi 'alan nasi bisabbi wal ghibah, atau dia mengganggu orang lain dengan apa? Cacian, makian atau ghibah. Fala yakunu hadza husnal khuluqi ma'an nas. Tindakan seperti ini sejatinya bukan termasuk akhlak yang baik kepada sesama. Li'annahu lam yakuffa adahu anhum, karena dia tidak menjaga diri
sehingga dia mengganggu orang lain. Wa ya'dhamu ithmu dzalika kullama kana muwajjahan ila man lahu haqqun 'alaika akbar. Tentu perbuatan kriminal, dosa, akhlak yang tidak baik ini dosanya akan semakin besar jika ditujukan kepada orang yang lebih memiliki kehormatan, kedudukan daripada diri Anda atau daripada pelaku kejahatan tersebut. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran singkat seperti itu. Kalau coba kita lihat dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, contoh, adakah kita bicara sesama muslim saja? Ya, karena kita membicarakan akhlak kepada sesama muslim. Adakah orang yang mengaku muslim lalu mengambil harta sesama muslim dengan cara yang tidak betul? Ada apa banyak? Ada apa ada? Ada. Contoh yang paling gampang adalah mengambil yang bukan miliknya. Adakah kasus orang yang jualan kemudian barangnya, ini kok hilang? Tadi jualan saya 2, ini tinggal 1, tidak ada yang beli. Adakah kasus barang jualan diambil tanpa transaksi jual beli yang betul alias dicuri? Ada. Kasus misalnya kalau zaman dahulu ada misalnya ya ngambil, ini cerita asli bukan di sini ya, zaman dahulu di kampung itu ada pesantren kecil begitu, lalu ada di antara santri itu yang ngambil uang ya temennya. Adakah kasus seperti itu? Iya. Ini contoh-contoh sederhana. Artinya kalau yang lain mungkin gede, kita di luar itu deh, kita nggak bicarakan. Yang sederhana saja di lingkungan kita. Kadang ada pengaduan, itu ngambil, anak itu ngambil, bahkan bukan anak, orang gede, orang tua bahkan ngambil. Belum lama juga dikasih tahu, saya sampai heran ya, di sebuah tempat yang biasa hari Ahad itu untuk jualan, gitu ada yang ketangkep, bahasanya tertangkap basah, ibu-ibu pakai kerudung, nggak tahu apakah itu sekedar untuk apa ya, ya penampilan. Tapi kan kita tidak tahu niat dia. Kita lihatnya orang yang perempuan pakai kerudung berarti dia muslim. Ternyata ketahuan, digeledah, dibondot di mana-mana, dibondot itu ditaruh di dalam gitu. Loh, apa nek mlaku iso? Lah nyatane bisa. Betul. Artinya itu terjadi, jamaah. Itu yang sekup kecil di sekitaran kita. Ada orang mengambil harta dengan cara yang tidak betul, atau dengan cara ghish tadi, menipu. Ya, jual beli menipu dia, tidak jujur. Ya, mohon maaf bagi para penjual, khususnya barang yang tidak atau bukan baru, tolong hati-hati. Ya, menjual barang yang sudah bukan barang baru, barang second biasanya. Itu kemungkinan kan ada cacat, ada aib, ada ini, ada itu. Bisa jadi memang penampakan zahirnya itu bagus. Hati-hati. Kalau dia sudah tahu, kemudian pura-pura tidak tahu, hati-hati. Allah akan hapuskan keberkahan jika dia tidak jujur dan memberikan penjelasan secara terbuka. Ini contoh. Dan kemungkinan ada ditutup-tutupi. Begitu pula dengan khianat. Ini lebih berat lagi. Dia berkhianat untuk mendapatkan sesuatu, dia berkhianat, rela berkhianat. Ya. Apa istilahnya? Barang-barang iyo, habis itu dia ambil sendiri. Perjanjiannya uang loro, bagi baru dia apa istilah nelikung. Dipek dewi. Ini hati-hati. Atau mengambil dengan cara melukai. Kalau ini sepertinya ya ada, tapi misalnya perampok, dia apa, seperti itu. Nah, contoh lain yang berkaitan dengan akhlak yang tidak baik adalah ini, barangkali yang berat.
Au ya'tadi 'alan nasi bisabbi wal ghibah. Suka mencaci, suka memaki, suka merendahkan orang dan suka menggibah. Dan ini semuanya termasuk akhlak yang tidak baik. Tadi disebutkan beragam contoh tadi, jika diterapkan atau dilakukan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, maka dosanya lebih besar, jemaah. Contoh, seorang anak di sini kata beliau, fal isaatu ilal walidain masalan a'zamu minal isaati ila ghairihima. Orang yang tidak hormat atau berakhlak buruk kepada orang tuanya, itu tentu dosanya lebih gede daripada berakhlak buruk kepada mungkin temannya sendiri. Kan begitu. Seorang santri ketika tidak hormat kepada ustadz, guru atau kiainya, dosanya lebih besar daripada dia mungkin sekedar dia tidak hormat kepada temannya yang lebih tua. Kan kita diperintah supaya menghormati yang lebih tua. Nah, ustadz ini bukan sekedar lebih tua, dia guru, memiliki kedudukan lebih. Seperti itu maksudnya. Wal isaatu ilal aqaribi a'dhamu minal isaati ilal aba'id. Menipu, berkhianat kepada kerabat dekat, keluarga, teman dekat, itu lebih besar dosanya daripada menipu orang lain yang jauh nggak kenal. Kan begitu. Wal isaatu ilal jirani a'dhamu minal isaati ila man laysa lahu jiran lak. Begitu pula dengan tetangga. Berbuat buruk kepada tetangga, menipu, mengganggu, kemudian mencelakai dan seterusnya, merendahkan kehormatannya kepada tetangga, tentu dosanya lebih besar daripada mungkin mengganggu orang yang tidak kenal yang jauh. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qalu man ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa itu wahai baginda Rasulullah? Qal man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dengan perbuatan dirinya. Jadi kalau ada barang di luar, diopeni sama dia. Timbang nganggur tak openane, kan begitu. Iya. Kasus pencurian masih ada. Iya. Sepeda, iya. Motor, daripada enggak dipakai mendingan tak. Nah, mungkin begitu. Padahal tetangganya mungkin. Nah, ini dia jemaah. Jadi walhamdulillah kalau kita punya tetangga. Tetapi hati-hati jika tetangga kita tidak nyaman dengan keberadaan kita, perlu kita introspeksi. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tetangga itu nanti, apalagi kalau bicara tetangga, Masya Allah jemaah. Itu yang pertama tadi ya, jangan mengganggu. Jangan mengganggu dengan segala bentuknya. Dengan segala bentuknya. Yang kedua, tsaniyan makna badlin nada. Jadi kalau tidak bisa memberi sesuatu, minimal jangan mengganggu. Karena tidak mengganggu itu sesungguhnya sudah memberi apa? Memberi keamanan, memberi kenyamanan. Jadi memberi tidak harus dalam bentuk sesuatu yang diberikan. Tidak mengganggu itu otomatis memberi apa? Keamanan dan kenyamanan. Itu sudah cukup. Apalagi sudah begitu tambah memberi sesuatu. Makna badlil an-nada, an-nada huwal karam wal jud. An-nada itu artinya kedermawanan, kemurahan. Yakni an tabdzulal karam wal jud, suka memberi kebaikan. Lomo, loman, dermawan. Dan kebaikan itu jangan hanya dipahami duit. Orang sekarang ini pikirannya duit. Pokoknya duit. Bukan. Mohon maaf. Seliwar-seliwar setiap pagi itu, setiap sore, setiap siang. Masya Allah kalau di sekitaran kita ini kalau pagi, padat pokoknya. Adakah orang
jenengan titeni coba. Mulai besok mungkin bukan hanya CCTV ya. Jadi orang duduk atau berdiri di pos-pos itu, lihat yang seliweran itu mungkin sekian hari, cek adakah yang belas orang mesem, adakah yang datang itu enggak pernah senyum, ngebel wera apa meneh uluk salam. Ada enggak yang seperti itu? Yuk takon tenanan Mas saya. Ada apa banyak? Lemesem aja enggak mau. Karena kayak duit kita iya angel sama. Lu mesem lho. Tit weh ngebel lho, ora gelem. Yang naik mobil itu, Masya Allah, kadang itu buka jendela. Loh Pak, nek dibuka rusak. Ya kan enggak dibuka. Cuman dipencet aja udah, enggak mau jemaah. Ini makanya mohon diulang-ulang ini. Masalah akhlak ini mohon diulang-ulang. Diulang-ulang terus. Jadi memberi jangan tidak mesti apa duit. Mana muadzin? Iya. Monggo silakan adzan. Belum adzan ya terus pokoknya. Jadi begitu ya. Jadi ini wal karamu laisa kama yadhunnuhu ba'dun nas huwa an tabdzulal mal kata beliau. Jadi sama pikirannya wong nang dindi pikirannya duit. Jadi kebaikan itu tidak mesti sebagaimana yang dipahami umumnya orang yaitu duit. Sebentar ya. Balil karam yakunu fi badlin nafas. Tetapi kemuliaan, kedermawanan itu adalah murah hati, kaya hati. Fi badlil ja wa fi badlil mal. Begitu jamaah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut bahwa berbuat kebaikan dalam bentuk dermawan tadi tidak mesti dalam bentuk duit. Meskipun itu salah satunya tentu saja. Jadi dermawan dalam bentuk murah hati. Kemudian dermawan dalam bentuk dia suka membantu karena dia punya mungkin relasi, dia punya ketokohan, dia punya kedudukan, dia bantu. Atau juga dengan hartanya tadi, bagi yang memiliki harta. Fa idza ra'aita shakhsan yaqdi hawaijan nas. Jika ada orang yang suka membantu orang lain, wa yusa'iduhum, menolong orang lain, wa yatawajjahu fi syu'unihim ila man la yastati'una al-wusul ilaih, ya membantu ini dan seterusnya, ngurus ini ngurus itu. Wa yanshuru ilmahu bainan nas, suka menyampaikan ilmu, mengajari orang lain agama, Al-Quran, memberi nasihat dan seterusnya. Wa yabtulu malahu bainan nas, suka membagi-bagi duit. Fa inna nasifuhu bihusnil khuluq. Kita katakan orang yang seperti ini salah satu orang yang memiliki akhlak yang mulia. Mengapa? Li'annahu badlun nada. Karena dia suka memberi, dia dermawan, dia murah hati. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memerintah kita supaya bertakwa, supaya mengikuti keburukan dengan kebaikan itu, ditutup dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allah perintah kita supaya menerapkan akhlak yang mulia kepada seluruh manusia tanpa pandang bulu. Dan ini yang tidak mudah jemaah. Karena kadang kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik sama kita. Tapi kita tidak bisa berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak baik sama kita. Karena apa? Wa min mukhalaqatin nasi bi khuluqin hasan, kata beliau. Salah satu contoh atau beberapa contoh penerapan akhlak yang mulia kepada sesama itu, annaka idza zulimta au usi'a ilaika fa innaka ta'fu wa tasfah. Kata beliau, jika engkau dizalimi, jika engkau disakiti, maka orang yang berakhlak mulia itu suka memberi maaf dan berlapang dada. Ini yang tidak mudah, ya kan? Kalau ada orang lain menzalimi kita, lalu kita maafkan. Ada orang menyakiti kita, ya rapopo. Coba mari kita ulang-ulang. Ini ilmu.
teori, lalu kita coba untuk kita terapkan pada diri kita. Mungkin kita disakiti, kita disinggung, kita kadang dizalimi, kadang kita dirugikan, dirasani tapi kemudian dengar sama kita. Ya wis lah, biarkan saja. Dibuat marah, dibuat tersinggung. Mari kita coba. Karena ini akhlak yang mulia. Wa qadim tadahallahu al-afina 'anin nas. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang suka memberi maaf. Karena memberi maaf itu juga bagian dari badlun nada jamaah. Karena memberi. Adakah dalam Al-Quran perintah supaya minta maaf? Tidak. Berilah maaf. Karena memberi itu lebih sulit daripada meminta. Dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala fi ahlil jannah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat calon penghuni surga. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang yang suka berinfak, baik kondisinya lagi lapang maupun sempit. Jadi orang itu jangan disebut dermawan jika dia suka memberi saat dia lapang. Disebut dermawan kalau dia juga suka memberi saat sempit. Karena di sini alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Kadang aku lagi ora ono, jangan, tidak ada. Ora ono ya kasih meskipun kasihnya dikit. Memberi jangan sekali lagi jangan hanya masalah duit ya. Memberi bantuan, mungkin kita sibuk, kita macam-macam. Ya bisa sih, tapi enggak bisa lama ya. Begitu. Jadi seperti itu jamaah, memberi, suka berinfak. Berinfak dengan segala macam dan bentuknya. Kapan? Dalam setiap kondisi dan keadaan. Jangan hanya ketika lapang. Karena penghuni surga itu suka memberi, dermawan, itu kapan? Fis-sarra wad dharra. Nah kadang orang itu kayak lagi untung, wah nyah-nyoh, begitu orang hilang. Tidak begitu jemaah. Kalau kita ingin jadi ahli surga. Ini yang pertama, suka memberi tadi, badlun nada. Kapan saja. Nah urusan kemudian nominal, urusan kuantitas ya bisa berbeda. Wal kadhiminal ghaidha. Nah, yang kedua, orang yang bisa menahan emosinya. Itu berkaitan dengan pribadi. Orang yang bisa wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Dan ini salah satu kriteria orang paling kuat. Jadi orang yang paling kuat itu bukan orang yang kalau nyemes pingpong paling banter. Apa meneh gur banter suarane. Ini kan kita bicara ya sesuai dengan keadaan. Ya. Tapi yang betul-betul kuat itu yang bisa menahan amarahnya. Tapi suara pingpong itu sejatinya bermanfaat jemaah. Iki ono sing njogo, jadi maling tidak akan berani masuk. Coba kalau sepi, wah ini kan gitu. Jadi tetap disyukuri, sabar yang lainnya. Wal afina 'anin nas. Ini yang lebih sulit adalah memberi maaf orang lain. Sulit jamaah. Ibu-ibu ini, ya, para istri, pernahkah marah sama suami? Atau bapak-bapak, pernahkah diencepi istrinya? Wah, kerep jari ini. Anggur kurang sidik, oh ya Allah. Gitu dia. Karena memang sifat perempuan begitu, suka lupa ya kebaikan suami. Hati-hati kalau pengen jadi penghuni surga, ya, bersyukurlah kepada suami. Karena salah satu kelemahan wanita apa? Kata Nabi, ya ma'syaran nisa aktsirna minal istighfar, tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar. Sedekahlah kalian dan perbanyak istighfar. Karena kalian menjadi mayoritas penghuni neraka. Mengapa? Salah satunya ini, kurang bersyukur, kurang sidik wae. Masya Allah, berilah maaf suamimu. Masya Allah. Ini kalau bicara rumah tangga nanti luar biasa jemaah. Ini salah satunya. Jadi suka memberi maaf. Nggak usah jauh-jauh.
kepada suami. Ya, suami juga demikian. Kalau misalnya sang istri bikinkan kopi kok pahit, bagaimana Mas? Komentar jenengan. Kopi kok pahit? Gimana Mas? Bagi istri harus pandai menjawab. Loh Mas, kan zaman Belanda itu jenis kopi ya pahit tuh Mas. Ayo, jangan marah kalau istrinya kasih kopi pahit. Memang kopi itu pahit. Ya, kalau pengen manis kasih apa? Gula. Iya. Jadi seperti itu jamaah, ini luar biasa. Wal afina 'anin nas ini jujur saja ya sulit. Tapi kalau kita mencoba melatih ini luar biasa jemaah. Apa sih yang kita cari? Bukankah surga? Kalau kita cari surga, mari kita terapkan. Coba wal afina 'anin nas. Sulit, sulit. Wal kadhiminal ghaid itu sulit. Apalagi wal afina 'anin nas. Menahan amarah itu sulit, apalagi memberi maaf. Karena orang tidak mungkin bisa memberi maaf kalau dia tidak bisa menahan amarah. Dan dia bisa memberi maaf tadi kalau dia memang punya jiwa yang murah hati tadi. Badlun nada tadi. Ya, jadi ini penting melatih. Maka saya selalu sampaikan filosofi saya dan juga filosofi kita semuanya sejatinya bahwa kita melatih. Latihan ya, mengolah, melatih itu jangan hanya olah rogo, besok pit-pitan. Wawan pingpong. Ya, sore nge-gym, ya. Bengi badminton. Guru kuwi wae. Enggak jamaah. Jadi tolong catat baik-baik, ini filosofi yang harus dipegang. Bahwa kita ini harus melatih 3 unsur dalam jiwa kita. 1, olah raga, iya, raga kita dikuatkan biar kuat. Yang kedua, olah pikir jemaah, ngaji, belajar itu hukumnya wajib. Ya, kita asah biar kuat ya pikir kita. Dan yang ketiga, olah jiwa, olah rasa. Ini yang penting, salah satunya ini. Jadi ada 3. Jangan seperti ibu-ibu yang senangannya olah-olah wae. Olah-olah itu masak, bapak itu yang senangannya gur ngerasa kayak kuliner wae ke sana kemari. Jangan. Coba kita ini terapkan 3 poin. Ini dalam rangka apa? Akhlak yang mulia. Dan ini wallahu yuhibbul muhsinin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Orang yang muhsin itu ini tadi. Suka apa? Berinfak. Infak itu nanti luas, yang wajib maupun yang tatawwu, yang sunnah. Infak dengan segala bentuknya tadi. Bukan harus dalam bentuk harta. Ya, badlun nada tadi. Itu dia. Kemudian, nah ini dia, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini kan olah jiwa ini. Ya. Disitulah kita butuh untuk menerapkan prinsip, dan inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran 134. Dalam surah Ali Imran 237. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan kalian memberi maaf itu, perbuatan kalian memberi maaf kepada orang lain itu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Bukankah kita diperintah supaya bertakwa? Salah satu cara meraih takwa yang melatih diri menjadi orang yang pemaaf, dan itu sulit kecuali orang-orang yang diberi kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu dilatih, wajib. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa, harus dilatih. Kemudian ini perintah. Kalau tadi kan sifat, ya, sifat. Lalu kedua anjuran. Jika engkau memberi maaf, itu lebih dekat kepada kita. Kalau ini perintah, kalimatnya dalam surah An-Nur 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Nah, ini perintah. Kalau tadi sifat orang-orang yang menjadi penghuni surga itu suka memberi maaf. Kemudian dalam ayat 237, ya, keutamaan memberi maaf. Kau memberi maaf itu lebih dekat kepada takwa. Nah, yang ketiga ini perintah. Hendaknya memberi maaf dan berlapang dada.
hendaknya memberi maaf dan berlapang dada. Kalau perintah berarti yaitu tadi salah satu adab dan akhlak yang baik kepada Allah, talaqi, ya, menerima hukum-hukum Allah bitanfidz, ya, dengan menerapkannya. Kita coba. Kemudian pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala disiapkan bagi orang-orang yang suka memberi maaf dan berbuat kebaikan atau memperbaiki. Dalam surah Asy-Syura 40, "Faman 'afa wa aslaha", siapapun yang suka memberi maaf dan memberikan islah, perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah. Allah jamin pahalanya yang besar. Mengapa jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan bimbingan seperti ini? Karena ketika kita hidup di dunia ini, satu, enggak mungkin bisa hidup sendiri karena kita makhluk sosial. Kedua, ketika kita bergabung, bersosial, berinteraksi dengan orang lain, pasti dan pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena manusia lemah, karena manusia banyak salah. Pasti gak mungkin kita mendapatkan kesempurnaan, termasuk kita. Kadang orang itu pengen orang lain berbuat baik sama dia, tapi sejatinya dia tidak bisa pula berbuat baik sepenuhnya kepada orang lain. Jadi ini sudah keniscayaan, sebuah keniscayaan, labud, ya, mau tidak mau ketika hidup di masyarakat ya seperti ini. Sehingga kita harus punya komponen yang namanya apa? Maaf, sabar, ya tadi kan, berlapang dada. Kalau nggak punya itu ya nggak bisa. Wa kullu insanin yattasilu bin nas, ini kata beliau rahimahullahu taala, setiap orang pasti berinteraksi dengan orang lain. Fala budda an yajida minan nasi syai'an minal isah, pasti dan pasti dia akan mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dari orang lain. Sebagaimana orang lain pasti mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari diri kita, pasti itu otomatis. Lantas bagaimana solusinya? Fa mauqifuhu min hadhil isaati an ya'fu wa yasfa. Mau tidak mau, karena kita pasti menyakiti orang dan disakiti orang. Dan kalau kita menuntut kesempurnaan, apa yang terjadi? Bentrok pasti. Kue ngono, pasti begitu. Tapi coba sadar diri, mawas diri. Oh iya ya. Nah, maka solusinya hanyalah an ya'fu wa yasfa. Memberi maaf dan berlapang dada. Wal ya'lam ilmal yaqin, dan harus diketahui, bahkan diyakini dengan sepenuhnya, annahu bi'afihi wa safhihi wa mujazatihi bil husna sawfa tanqalibul adawatu bainahu wa bain akhihi ila wilayatin wa sadaqatin. Yakinlah, kalau kita mengalah jemaah dengan memberi maaf, dengan berlapang dada, yakin kan itu, maka permusuhan, persengketaan itu akan berubah menjadi rasa cinta dan persahabatan. Sebagaimana tersebut dalam surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka di situ balas dengan yang lebih baik. Ketika orang lain berbuat buruk sama kita, kita balas dengan lebih baik apa? Maaf. Boleh orang mukul sekali, kita balas sekali yang sama. Pada asalnya begitu. Dia caci kita, kita balas dengan cacian yang sama. Tapi kalau kita bersabar dan memberi maaf, itu lebih baik. Dan diperintah dengan kelapangan dada kita, dengan maaf dari kita, dan itu balasan yang lebih baik, maka fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Betapa banyak persahabatan itu awalnya dimulai dari apa? Mungkin pertengkaran, baru bertemu di jalan, mungkin lirik-lirikan, senggol-senggolan, wah akhirnya berkelahi dan seterusnya. Satunya maaf, memberi maaf dan seterusnya. Satunya sadar, kenalan dan seterusnya. Jadi sahabat. Ya, bisa jadi malah besanan. Ya. Oh iya. Bisa jadi jamaah. Karena apa? Karena memberi maaf, karena berlapang dada.
Ini kalimatnya begitu kok. Waliyun hamim. Dan itu rumus, ini formula dari Allah. Kalau diterapkan pasti betul. Persoalannya kita kadang tidak mampu. Karena kita belum bisa wal kadhiminal ghaidh, belum bisa menahan amarah tadi. Egonya masih kuat. Bagaimana kita bisa memberi maaf? Wa ta'ammalu ayyuhal 'arifuna bil lughatil arabiyyah kaifa ja'at an-natijah bi idza al-fujaiyah. Nih di dalam bahasa Arab nanti ada kata idza itu fa idzal ladzi, itu tiba-tiba. Artinya apa? Sesegera mungkin begitu, cepat. Artinya memberi maaf itu luar biasa pengaruhnya. Tensi yang mungkin tinggi tadi bisa rendah gara-gara diberi maaf. Nyes jadi sejuk jadi adem. Kata beliau, silakan perhatikan bagi para santri, tentu ini ahli bahasa Arab ya, apalagi santrinya sudah 40 tahun ya. Kalau 96 berarti 40 tahun kurang setahun. Ya betul. 30 tahun deh, kurang setahun. Contoh ini ya, orang yang sudah paham bahasa Arab, bagaimana di situ ada kalimat idza. Idza di situ artinya fujaiyah. Li'anna idza al-fujaiyah tadullu 'ala al-huduts al-fawri fi natijatiha. Kata idza ya, al-fujaiyah itu secara bahasa artinya sesuatu yang terjadi segera. Begitu segera. Ketika Anda memberi maaf, idfa billati hiya ahsan fa idza. Ketika dibalas dengan yang lebih baik, pastilah dengan segera ya. Bainaka wa bainahu adawatun, orang yang ada permusuhan, persengketaan di antara kalian, ka'annahu waliyun hamim, berubah ya secara total menjadi kedekatan, persahabatan. Seperti itu. Walakin, nah persoalannya demikian jemaah. Persoalannya kata beliau, walakin laisa kullu ahadin yuwaffaqu lidzalik. Tapi memang tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah ujian. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan. Karena memang sulit. Hanya yang diberi taufik yang bisa, hanya yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru." Nah, ini dia berarti syaratnya itu sabar. Dan hal itu tidak akan diberikan kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim, dan tidak diberikan hal itu kecuali kepada orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar. Jadi kuncinya adalah sabar. Begitu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, karena ini masih banyak kalau selesai tidak selesai ini. Mohon maaf, itu baru bab yang tadi ya, baru yang kedua itu kaful adza dan badlun nada. Karena waktu yang tidak memungkinkan, maka mohon maaf kita cukupkan sampai di sini. Prinsip kita itu kalau banyak pelajaran itu biasanya banyak lupa. Lebih baik sedikit ya, supaya tidak lupa. Begitu. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang diberi taufik untuk bisa meraih akhlak yang mulia, agar kita termasuk orang-orang yang muhsinin, termasuk orang-orang yang muttaqin, termasuk orang-orang yang dijanjikan dengan pahala yang besar, dan tentu saja pahala itu diberikan kelak ketika kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.